sini kita buat nama entitasnya atau kita tuliskan nama entitasnya. Tadi adalah entitasnya adalah mahasiswa. Nah, oke, Visio ini sama halnya seperti Microsoft Word ya. Untuk hurufnya dan lain sebagainya itu bisa digedein, bisa dikecilin, bisa disesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kalian mau. Ini contohnya, di sini saya punya entitas mahasiswa. Persegi panjang ini adalah simbol entitas. Kemudian kita buat lagi entitas yang kedua, yaitu entitas mata kuliah. Nah, kalian bisa klik untuk simbol entitas, atau kalian bisa langsung copy dari simbol yang sudah kalian buat, itu sama aja kayak di Microsoft Word. Tinggal diklik di sini, di simbolnya, Ctrl+C, Ctrl+V, langsung copy. Nah, tinggal kalian ganti aja dalamnya, namanya. Tadi ada mahasiswa, kemudian yang kedua, misalnya ada mata kuliah. Kemudian satu lagi, misalnya di sini ada dosen. Oke, ini mau digeser juga bisa langsung di Ctrl A, geser semua secara bersamaan. Kalau mau geser satu, ya diklik salah satu aja kayak gini. Layar saya tampil ya di layar kalian ya. Tampil, Bu. Ya. Nah, ini misalnya mau saya kecilin semua nih. Ukurannya ada di 12. Mau ininya juga saya kecilin. Nah, bisa sekaligus. Atau mau satu-satu juga bisa. Tuh. Tuh, enak gesernya. Oke, ini untuk entitasnya sudah ada 3. Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen. Sekarang yang kedua adalah kita tentukan atributnya. Nah, atribut itu simbolnya adalah oval. Nah, klik tarik. Mahasiswa misalnya punya atribut yang namanya NIM. Selain NIM, misalnya mahasiswa tadi punya nama. Oke, ini bisa kita geser-geser. Nah, bisa kita geser. NIM. Nama. Kemudian punya alamat. Misalnya punya nomor HP atau nomor telepon. Oke, ini adalah atribut yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, setelah itu kita hubungkan, kita kaitkan antara entitas dan masing-masing atributnya, yaitu dengan simbol garis. Tinggal tarik garis ke sini, Nah, sudah jadi satu tabel. Itu ada tabel atau entitas mahasiswa dengan atribut yang dimiliki adalah NIM, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah menentukan atribut kunci
dari entitas mahasiswa. Atribut kunci yang pertama yaitu untuk primary key. Primary key, di sini kita cari yang berbeda. Yang nggak bakalan ada yang sama. Itu adalah name. Nah, simbol dari primary key itu ada dua jenis. Yang pertama adalah dengan menggunakan garis bawah atau underline. Atau yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan simbol atau tanda bintang. Tapi jangan pakai keduanya. Kayak gini nggak boleh. Kita harus pakai salah satu. Kalau sudah pakai garis bawah atau underline, garis bawah aja. Tapi kalau pakai simbol bintang, ya bintang aja. Jadi harus dipilih salah satu. Nah, di sini saya menggunakan simbol garis bawah. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian yang kedua kita tentukan untuk atribut yang dimiliki oleh mata kuliah. Nah, kita bisa copy juga dari sini untuk simbolnya. Kita geser. Mata kuliah. Mata kuliah dia pasti punya kode mata kuliah atau kode MK. Nah, ingat penulisan untuk misalnya ada yang dua kata, itu dia menggunakan tanda sambung atau tanda penghubung bawah. Ya, seperti ini. Tidak boleh pakai spasi atau kode spasi MK, gitu nggak boleh. Atau diberikan satu sekalian kode MK gitu, nggak usah pakai jarak, nggak usah pakai spasi, nggak usah pakai simbol apapun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, misalnya di mata kuliah ada nama mata kuliahnya, nama mata kuliah atau nama MK. Selain nama mata kuliahnya, misalnya ada SKS-nya. SKS. Karena setiap mata kuliah itu bisa punya SKS yang berbeda-beda. Nah, sama seperti tadi, hubungkan dengan garis penghubung. Nah, langsung di sini tarik. Oke, bisa dipahami? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke. Kalau sudah, untuk entitas yang satunya dosen. Nanti kalau misalnya entitasnya ada satu entitas itu punya atribut 10 ya, kalian masukkan 10. Di sini saya hanya mencontohkan beberapa entitas aja ya. Nggak usah terlalu banyak. Oke, di sini kode MK. Tadi ini bisa dijadikan sebagai primary key. Nah, kita kasih garis bawah. Kemudian kita copy lagi nih buat untuk dosen. Titip apa? Ada. Oke. Ini misalnya ada NIK. Ini juga dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada nama. Ada alamat. Ada nomor telepon. Dan atribut yang lain ditentukan sendiri nanti. Nah, sama seperti tadi, tentukan. Oke, kalau sudah, kemarin kita punya
satu lagi simbol, yaitu simbol relasi. Nah, simbol relasi itu adalah seperti ini, atau belah ketupat. Nah, di sini tentukan relasinya. Nah, relasi itu untuk semua. Supaya antara atribut mata kuliah, atribut mahasiswa, atribut dosen itu saling berhubungan. Kalau nggak ada relasi berarti mereka terpisah, nggak ada hubungan. Nah, nanti nggak bisa dicari untuk datanya. Sekarang untuk relasi. Contoh relasi itu bisa diisi dengan kata sifat. Nah, kata sifat contohnya atau kata kerja. Mahasiswa itu bisa mengikuti mata kuliah. Berarti di sini kita tulis mengikuti mata kuliah. Mahasiswa mengikuti mata kuliah. Contohnya mahasiswa dengan NIM 1310011 mengikuti mata kuliah dengan kode 011, yaitu nama mata kuliahnya basis data, misalnya seperti itu. Nah, kemudian mata kuliah itu diampu oleh dosen atau dosen mengampu mata kuliah. Nah, itu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai relasi. Jadi, baik itu entitas, atribut maupun relasi itu harus dijelaskan dengan kata masing-masing. Oke, bisa dipahami? Bisa? Kalau ada yang Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu. Bisa, Bu. bisa, Bu. Gampang atau mudah? Bisa, Bu. Dua aja, Bu. Gampang sepertinya ya, semakin kompleks kasusnya, maka akan semakin kompleks juga kita membuat ERD-nya ya. Oke, tadi untuk relasi ini bisa macam-macam. Jangan kalau kalian ngelihat contohnya kakak tingkat, relasinya semua memiliki. Jadi nggak hanya sebatas memiliki saja. Ya. Jadi bisa kalian masukkan untuk relasi itu dengan kata sifat. Memiliki, mengikuti, mengampu, mempunyai, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan kata-kata yang bisa dijadikan sebagai relasi. Oke, jelas? Jelas? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada? Gampang nggak bikin ERD-nya? Susah, Bu. Susah. Insya Allah. Jadi kuncinya sebelum membuat ERD-nya itu ya tadi ditentukan untuk entitas, atribut, dan juga atribut kuncinya terlebih dahulu. Kalau itu sudah tahu, maka untuk membuat relasinya juga akan lebih mudah. Ya. Jadi pahami dulu kasusnya, apa yang ada di dalamnya, mana yang saling berhubungan gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas di classroom, kita jadikan sebagai tempat diskusi, ya. Jadi nggak usah tulis hadir di kolom komentar di classroom, tapi di classroom itu untuk kolom komentarnya kita jadikan sebagai kolom diskusi, ya. Ini, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Ibu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Masalah tugas kemarin, Bu. Kan saya terlambat tuh, Bu. Tugasnya masih diterima apa enggak, Bu? Masih, Beneran, Bu? ya. Cuman nilainya beda dong tentunya dengan yang ngumpulnya on time Iya. itu. Kalau enggak kan bikin tugas baru gitu. Kalau yang terlambat, tapi tetap diterima. Ya. Terima kasih. Oke, yang lain? Kan ini tugasnya berkelompok kan ya? Kelompoknya kalian sendiri yang milih. Jadi nanti kalau satu kelompok misalnya kan, tugasnya belum, tugasnya ini, saling mengingatkan. Dan yang ngerjakan jangan cuma satu orang, dibagi, ya. Ya. Atau diskusi, bikin grup WA kah atau apa gitu. Diskusi bareng, ya. Waktu diskusi ketiduran, Bu. Kenapa? Waktu diskusi kemarin ketiduran. Diskusinya sambil tidur berarti ini, bukan ketiduran tapi sambil tidur. Diskusinya dalam mimpi. Oke ya, jelas semua ya untuk hari ini ya. Jelas, Bu. Oke. Silakan dari tugas yang kemarin yang sudah ditentukan entitas, atribut dan juga atribut kuncinya, kalian buat ERD-nya seperti yang tadi saya gambarkan. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan tentang kardinalitasnya dan juga tentang foreign key-nya. Tuh, ya. Jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, sambil dangdutan tuh. Oke, kalau sudah, silahkan dibuat bareng-bareng dengan kelompoknya masing-masing, didiskusikan bareng-bareng, diskusinya jangan sambil tidur lagi ya. Diskusinya itu ngobrol, dikerjain. Ya. Oke ya, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kusangka